CNN Indonesia Breaking News. Halo, selamat malam. Wacana revisi Undang-Undang KPK seolah melucuti kewenangan KPK sebagai lembaga anti korupsi ketika rakyat mendamba pemberantasan korupsi. DPR secara tiba-tiba mengebiri dan didukung oleh partai pengusung Jokowi. Semangat anti korupsi seakan lemah tak bergigi ketika KPK tak lagi bisa leluasa mengintai lembaga dan institusi. Di lain sisi, capim KPK yang diajukan oleh Jokowi mengundang kontroversi. Polemik seleksi capim KPK yang dilakukan oleh panitia seleksi muncul akibat adanya konflik kepentingan yang disinyalir telah terjadi. Memang tak elok jika ada lembaga superbody, namun lebih tak elok lagi jika pemberantasan korupsi menjadi korban politisasi. Apakah ini langkah baru untuk mengontrol KPK agar tak ada lagi tersangka korupsi dari kalangan para petinggi? Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia di Jakarta. Bersama saya Budi Adiputro, inilah Breaking News menuju Senjakala KPK. CNN Indonesia Breaking News. Seperti biasa, malam hari ini saya tidak sendiri karena ada teman-teman mahasiswa dari BINUS University, UIN Jakarta, dan Universitas Indonesia. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan bicara mengenai serba-serbi korupsi dan tentunya KPK yang katanya sekarang tengah mendapatkan ancaman serius. Nah, layaknya pemilihan Miss Universe, ini Miss Universe ya, bukan Mass Universe, di mana semua mata tertuju pada kecantikan para peserta. Beginilah kondisi yang dialami oleh KPK. Kini semua mata tertuju pada KPK. Momentumnya cukup frontal. Di saat PB Jarum ini, tahu kan PB Jarum nyaris menghentikan audisi bulu tangkis, KPK tengah berjibaku dalam seleksi. Seleksi juga bukan asal seleksi, banyak bumbu-bumbu yang mengiringi. Ibarat kata, kalau di dapur mulai dari bumbu kemiri, keluak sampai terasi, kompleksitas rasa yang dihasilkan bisa mencapai level surgawi, namun bisa juga menyentuh tingkat durjana. Itulah gambaran dari masa kini KPK. Meski tugasnya bantu-bantu pemerintah menangkap koruptor jahanam, sebuah lembaga anti korupsi bisa saja mendadak jadi ancaman. Seperti ini kira-kira contoh ancamannya. Saya hanya memberikan gambaran tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Korea Selatan yang dibubarkan karena kebanyakan nangkap, kebanyakan menindak, kemudian pemerintahnya merasa terganggu. Masuk tuh barang kan, makanya hati-hati kalau KPK udah bikin susah lembaga negara bisa dibubarkan. Seperti di Korea Selatan kalau kata Pak Hakim tadi ya, back tackle dari Jurgen Kohler kepada siapa tuh namanya, Marco van Basten puluhan tahun lalu, giringan bola KPK terhalang oleh hantaman DPR dalam kondisi yang mengenaskan. Dalam sidang paripurna DPR, revisi Undang-Undang KPK muncul mengagetkan. Pemerintah ternyata ikut beri dukungan lengkap dengan bonus aksi penolakan. Tapi tenang. Ini belum termasuk pro kontra capim KPK yang tengah ikut uji kelayakan dan kepatutan. Tahu dong, kalau DPR yang menguji, para capim KPK ibarat masuk ke kandang singa. Kamu pernah ujian di kandang singa kan? Belum kan? Tapi intinya apa? Serem, menakutkan mungkin. Nah, ini mungkin yang dialami oleh para capim KPK ketika ada di ruang RDP Komisi 3. Nah, tapi memang penuh dengan terkaman dan keganasan. Itu kondisi di kandang singa. Apakah kondisi itu juga tercermin di ruang sidang DPR pada hari ini? Kita saksikan. Saya main lihat di sektor keuangan negara tuh gimana sebenarnya yang Anda bisa gagas pencegahannya. Di bidang perizinan tuh yang mana? Tata niaga itu yang mana? Anda paham atau enggak? Anda bicara tentang indeks korupsi pencegahan akan meningkatkan. Itu kan asumsi bacaan buku. Prakteknya gimana? Catatan-catatan inilah yang hari ini bagian kami nggak mau ada omong kosong. Itu yang dibacakan Pak Herman Heri itu. Jadi kalau kita mau jujur, KPK ini sebenarnya untuk apa? Bener kan? Betul-betul menyeramkan itu ancamannya dari Bang Desmond tadi. Memang mereka terkesan mengedepankan kekuasaan dibanding menguji dan menggali kemampuan. Saya boleh duduk sini ya, teman-teman dari BINUS dan UIN.
Pada kodratnya mereka untuk mencari pimpinan KPK tidak sesederhana mencari ketua arisan. Susah kan nyari pimpinan KPK itu. Nama-nama yang disodorkan presiden untuk DPR pun masih bikin penasaran. Ada yang bilang Capim ini pernah lakukan pelanggaran. Ada yang bilang Capim itu titipan. Jadi ada yang bilang pelanggaran, titipan. Banyak informasi yang simpang siur. Bahkan ada yang bilang si Anu masih punya catatan. Siapakah Anu itu? Saya berharap Bapak Presiden masih mempertimbangkan lagi lah. Jadi tidak hanya menerima kemudian mengirimkan, tapi mengkoreksi kemudian memperbaiki, itu harapan saya ya. Kami sebenarnya mengundang Pansel untuk datang ke KPK untuk melihat alat buktinya. Karena kami punya rekaman, kami punya banyak data terkait dengan itu. Tapi Pansel kelihatannya kan nggak mau datang. Jadi ada beberapa yang masih. Ya, tapi harapannya Pak Agus tadi tinggallah harapan. Karena 10 nama dari Pansel, toh 10-10-nya diluluskan oleh Presiden Jokowi. Nah, pernyataan Ketua KPK tadi memang mengundang pertanyaan kami, si rakyat jelata ini. Bahasa sederhananya sih jadi auto kepo. Ya kan auto kepo kan, kalau bahasa zaman now-nya. Kamu kepo nggak ngelihatnya? Pengen tahu nggak? Pengen tahu kan pasti kan? Coba kita tanya ke salah satu pimpinan KPK, Pak Laude Syarif. Boleh nggak kita tahu nama Capim KPK yang kata Pak Agus tadi punya catatan-catatan? Ya, nggak usah rahasia. Kita rahasia. Waduh, itu suara speakernya nyala-nyala. Mungkin itu perlawanan dari korupsi-korupsi itu ya. Oke, namanya barang baru pasti ada celah kritiknya. Mirip mobil SMK yang mengundang sifat-sifat julid se-Indonesia, tak heran di sana sini penuh tanya. Ini karya anak bangsa atau produk Cina? Itu kan banyak di Twitter tuh ya, di media sosial seperti itu. Begitupun dengan Capim KPK. Mesti segala tenaga dan upaya dilakukan untuk mencari putra-putri terbaik bangsa. Tetap saja kena celah. Padahal tes untuk menjadi Capim KPK susahnya luar biasa. Bayangkan nih ya, bayangkan jadi Capim KPK nih. Sampai ditanya soal nama-nama hewan, bukan nama-nama hewan, tapi hewan-hewan berhubungan dengan hewan. Misalnya ada kucing, ada tikus, macam-macam gitu ya. Ada mungkin ada kodok atau mungkin ada kelelawar gitu, itu yang lagi rame belakangan ini. Percaya nggak? Ini kita lihat buktinya. Kalau ini beda kan, misalnya ada tikus melompat, ada ular, ada kodok, yang kayak gitu-gitu ya kan nggak bisa dinilai. Tikus, ular, kodok ternyata masuk dalam seleksi. Susah banget. Bayangkan betapa beratnya seleksi menjadi Capim KPK. Saya yakin kalau orang tahu bakal ditanya apa tadi? Tikus, apalagi tadi? Kodok, ada macam-macam lah segala macam. Pasti peminatnya langsung nyusut. Ya iyalah susah, siapa yang tahu sama tikus, sama kodok, sama yang kelelawar. Tapi usut punya usut. Menjadi seorang pimpinan KPK bukan hanya pintar mengurusi tukang catut, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Seorang pimpinan KPK ternyata juga harus memiliki kualifikasi mumpuni di bidang lain. Seperti ini contohnya. Peternak ayam kemudian harganya di tingkat peternakan harganya 8.000 per kilogram, bayangkan. Kemudian ada yang dari Solo, dari Jogja, ayamnya dibagi-bagikan. Kenapa kita tidak memberdayakan desa tadi punya bumdes, bentuknya koperasi gitu ya, bersama-sama kemudian menjual ayamnya ke pasar. Harga pasar kan tidak 8.000 gitu kan. Asik kan? Sampai harus tahu nama-nama harga-harga ayam berapa di desa itu. Ketua KPK memang susah memang tugasnya. Luar biasa memang Ketua KPK kita. Setali 3 uang dengan Ketua KPK, kemampuan tambahan pimpinan KPK juga dimiliki oleh Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Kepiawaiannya dalam pengawasan terasa selama 20 tahun berkarir di Badan Intelijen Negara. Jelas aja segala urusan pengawasan dikuasai oleh Pak Saud. Tinggal sebut saja mau pengawasan jenis apa. Mulai dari pengawasan lokal ya, ada juga interlokal, internasional, ada juga interkontinental, sampai pengawasan irasional mungkin juga Pak Saud bisa. Namanya juga pengawasan, segala pengawasan pasti bisa ya. Yang luar biasa, ya bahkan konon juga ahli mengawasi anak-anak usia dini, PAUD. Penasaran nggak? Yuk kita lihat. Yang mau jadi dokter mana? Mesya mau jadi dokter, siapa lagi? Mesya mau jadi dokter, siapa lagi? Zauka mau jadi dokter, siapa lagi?
Saya yakin koruptor bakal lebih takut kalau pimpinan KPK-nya bisa main-main suling seperti itu ya, apalagi kalau didukung sama anak-anak ya. Pak Agus sudah, Pak Sawo juga udah. Mau tahu kemampuan tambahan pimpinan KPK yang lain nggak? Mau tahu nggak? Mau kan? Kita tanya Pak Laude Syarif, apa kira-kira kemampuan tambahan dari Pak Laude? Ya, nggak usah rahasia. Jawabannya belum berubah, rahasia kata Pak Laude ya. Oke, kita kembali lagi ke urusan seleksi calon pimpinan KPK. Banyak publik yang bertanya-tanya, siapakah gerangan yang akan memimpin KPK kelak? Yang jelas harus berakhlak, bisa galak dan tidak somplak. Kita tanya langsung ke Komisi 3 DPR saja, siapa yang kira-kira bakal dipilih jadi pimpinan KPK? Ya nanti dulu gitu loh. Kan dunia tidak kiamat. Wah, dunia tidak kiamat kayaknya bisa jadi judul film K-pop baru tuh ya, harus dilihat sama apa namanya, siapa, Kim Jong Un ya? Bukan, siapa namanya? Siwon. Ya itulah. Oke, saya juga nggak tahu namanya siapa ya. Oke, kita kembali ke pernyataan paling fenomenal abad ini mengenai korupsi, mengenai resep jitu agar tidak ditangkap oleh KPK. Wih, menarik kan, resep untuk tidak ditangkap KPK. Meski belum pernah diuji secara ilmiah, lahiriah dan batiniah. Tapi kalau wakil ketua DPR yang ngomong, kayaknya semua orang percaya, ya nggak? Nah, kita lihat yuk pernyataannya. Makanya kalau nggak mau kena korupsi, jangan pakai uang cash. Pasti yang canggih-canggih nggak kena. Ya kan? Ini kan yang bodoh-bodoh, hakim, ya kan, 40 juta. Auditor bercanda-bercanda, mau saling beli mobil. Orang-orang bercanda-bercanda. Ya kan? Dan kita rame semua, seolah-olah bangsa ini udah brengsek semua isinya. Itu tuh tips dari Bang Fahri. Mungkin Bang Fahri udah pernah melakukannya atau enggak, terserah Bang Fahri dan Anda bisa simpulkan sendiri. Di luar pendapat para petinggi negara kita yang dibilang orang-orang pintar itu, ada satu tips dari saya yang supaya nggak kena atau nggak ketangkap KPK. Ini tips dari saya, harus didengarkan sama semuanya ya. Ini tips dari saya. Caranya gampang dan bisa dilakukan semua orang yang waras tentunya. Yaitu apa? Jangan korupsi. Nah, saat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan para narasumber kita tentang bagaimana KPK upayanya memberantas korupsi katanya mendapatkan ancaman dan tantangan. Seperti apa ancaman dan tantangannya? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Breaking News CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih di Breaking News CNN Indonesia. Korupsi menjadi masalah bersama kita semua, dan untuk bicara pemberantasan korupsi, saya nggak boleh sendiri, harus didukung oleh semua pihak. Dan malam hari ini saya ditemani oleh narasumber-narasumber terpercaya yang akan menemani saya malam hari ini. Yang pertama dari tengah dulu deh, ada pegiat anti korupsi Emerson Yunto. Thank you Bang Econ sudah datang. Kemudian ada peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rocky Gerung. Iya. Yang baru kita impor dari Kendari hari ini ya. Kemudian dari Jogja ini kita impor hari ini khusus pakai kilat ya. Ada Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Oce Madril. Bang Oce. Thank you. Tidak hanya 3 narasumber yang keren-keren, di DPR juga telah tersambung kita dengan anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, yang sebentar lagi akan tersambung. Boleh tepuk tangan juga dong untuk Bang Nasir ya, yang lagi coba-coba cek jalur di sana. Mungkin lagi tengah-tengah RDP, kita culik sebentar. Dan tentu saja ada teman-teman kita yang muda-muda, yang keren-keren, yang bikin kita semangat untuk memberantas korupsi. Ada teman-teman dari BINUS Jakarta, UIN Jakarta, dan juga Universitas Indonesia. Ya, rekan-rekan dan juga Anda, sebelumnya perwakilan dari Istana Kepresidenan, yaitu tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ifdal Kasim, awalnya berjanji untuk berdiskusi bersama kita malam hari ini. Namun beberapa jam yang lalu beliau kemudian membatalkan kehadirannya. Dan juga tentu saja ada juga Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang yang juga sudah berjanji bergabung bersama kita. Namun ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa bergabung bersama kita. Baik, saudara-saudara, sebelum kita akan berdiskusi mengenai ancaman hilangnya kekuatan KPK dalam memberantas korupsi, kita juga baru saja kehilangan seorang demokrat sejati, teknolog, cendekiawan muslim besar yang berjasa bagi bangsa, yakni Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Ada baiknya kita mengheningkan cipta sejenak untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Presiden B.J. Habibie. Bapak Ibu, para hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Mengeningkan cipta, kita mulai.
sangat berat mengucapkan bahwa ayah saya, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, telah meninggal dunia jam 18.03. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengeringkan cipta selesai, kami persilakan untuk duduk kembali. Boleh tepuk tangan untuk memberikan apresiasi dan penghormatan kepada mendiang Presiden B.J. Habibie. Itulah tugas kita semua, generasi penerus, untuk memberikan apresiasi dan juga meneruskan perjuangan mendiang Presiden Habibie, termasuk meneruskan semangat pemberantasan korupsi yang katanya belakangan ini atau hari-hari terakhir ini tengah mendapatkan tantangan dan ancaman yang serius. Seperti apa tantangan dan ancaman di luar sana, kita akan bahas itu usai jeda. Tetap di Breaking News CNN Indonesia menuju senjakala KPK. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kita akan menunggu. Oke kawan-kawan semua, yang tolak revisi bilang tolak. Kita pertimbangkan dengan berbagai masukan. Catatan sebenarnya bagi KPK ada beberapa calon yang masih dalam catatan KPK masih bermasalah. Harus diakui itu tidak ada di dalam prolegnas prioritas 2019. Akan tetapi KPK juga meminta teman-teman di DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. Kami menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Anda masih bersama kami di Breaking News CNN Indonesia menuju senjakala KPK. Sebenarnya nadanya itu standar, tapi kalau di kalimat saya kasih tanda tanya supaya masih ada optimisme harapan. Apakah menuju senjakala atau memang ini ternyata masih setelah fajar gitu ya? Oke, kita akan sapa anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang tengah kita culik sebentar dari rapat dengar pendapat atau fit and proper test yang ada di DPR. Selamat malam Bang Nasir. Oke. Di depan saya, Pak. Bang Nasir. Oke, Bang Nasir, sebelum saya akan tanya kepada Anda tentang apa catatan Anda sampai tes hari ini hampir selesai, Bang. Ada sekarang Jenderal Firly kalau tidak salah, nanti akan ada satu lagi. Sebelum saya tanya apa catatan khusus Anda kepada para 10 calon pimpinan KPK ini, saya mau tunjukkan Anda dokumen, ada kabarnya ada kontrak politik antara Komisi 3 DPR dengan para calon pimpinan KPK. Boleh ditunjukkan dulu supaya masyarakat bisa melihat? Oke, kurang lebih seperti ini kontrak politiknya yang kami lihat. Ini harus ditandatangani oleh semua calon pimpinan KPK. Nah, Bang Nasir, sebelum saya tanya catatan Anda tentang tentu saja performance, bagaimana kualifikasi mereka, ini kontrak politik untuk apa ya, Bang? Setahu saya itu tidak ada kontrak politik, ya. Fraksi-fraksi di Komisi 3 juga tidak meminta kepada seluruh calon pimpinan KPK yang mengikuti seleksi itu menandatangani kontrak politik. Yang ada itu adalah semacam komitmen dari Capim KPK, ya, dan itu juga resmi dari Komisi 3. Oke, Yang surat pernyataan itu ya Bang, bahwa ya? Dia akan berkomitmen
Ya, semacam surat pernyataan ya bahwa dia berkomitmen dan berusaha merealisasikan apa yang dia sampaikan saat seleksi Capim KPK, baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi tidak ada kontrak politik, apalagi kemudian kontrak politik itu dikaitkan dengan iming-iming bahwa praksi-praksi itu akan memilih calon yang bersangkutan. Selama ini memang ada perbedaan Bang antara yang dijual kecap paling enak di fit and proper test bersama DPR, kemudian kenyataannya berbeda itu. Kalau bahasa anak zaman now-nya itu jaka sembung bawa ojek gitu, atau naik ojek gitu Bang. Nggak nyambung. Halo, nggak dengar saya? Iya. Putus-putus. Oke, berarti selama ini ada sesuatu yang tidak nyambung Bang antara janji-janji atau program yang diutarakan dalam fit and proper test dengan kenyataan yang ada sehingga harus diikat lewat surat pernyataan tadi. Sebenarnya hampir semua seleksi yang dilakukan oleh Komisi 3 diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan tersebut. Baik itu Komisioner Komnas HAM, kemudian Komisi Yudisial, kemudian juga LPSK, ya, Hakim Agung dan lain sebagainya. Jadi hampir semua pejabat-pejabat publik ya atau penyelenggara negara yang seleksinya dilakukan oleh Komisi 3 itu selalu diikuti dengan menandatangani surat pernyataan yang isinya sangat normatif. Ya, isinya sangat normatif dan memang tujuannya untuk mengingatkan karena itu semacam komitmen moral ya, komitmen moral dari yang bersangkutan untuk merealisasikan apa yang dia sampaikan, janji-janji yang dia sampaikan kepada rakyat melalui seleksi di Komisi 3. Jadi itu bukan sebuah pertanggungjawaban dalam arti dia harus ini, tapi kembali kepada moral yang bersangkutan apakah dia merealisasikan atau tidak apa yang dia sampaikan. Baik, Bang Nasir ditahan dulu, tentu saja banyak unek-unek dari para narasumber saya di sini yang mungkin nanti akan Anda jawab karena Anda tengah ada di rapat atau fit and proper test di DPR. Saya mau ke para narasumber dulu. Ini kalau bahasa menyitir bahasanya Rocky ini ada dua kolam. Di kolam pertama kita akan bahas mengenai panitia seleksi fit and proper test, kemudian kolam kedua kita akan membahas mengenai revisi undang-undang KPK yang kontroversial. Kita masuk ke kolam pertama dulu nih Bung Emerson. Catatan Anda apa dari proses fit and proper test selama 2 hari terakhir ini? Ya sebenarnya saya menduga sebenarnya calonnya udah ada jauh sebelum fit and proper test sebenarnya. Jadi fit and proper test ini sebenarnya upaya untuk meneguhkan teman-teman di DPR apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahaya bagi dia atau tidak. Kemudian yang kedua, sejalan nggak dengan ide-ide soal revisi undang-undang KPK. Karena kita lihat kan dari setiap proses pembahasan, fit and proper test selalu ujung-ujungnya ada setuju nggak ente dengan revisi undang-undang KPK. Gitu ya. Dan kemudian yang menarik kata itu Bang keluar semua nggak pertanyaan soal itu tuh? Selalu keluar. Setuju ya? nggak revisi? Nah kemudian yang menarik ini, tadi mengikat secara moral. Saya nggak tahu Pak Nasir sudah membaca surat pernyataan itu apa tidak. Karena tadi kita lihat, coba bisa dimunculin lagi. Boleh dimunculkan lagi, ini permintaan dari... Itu jelas tertulis, ada bahasanya dituntut secara hukum. Nggak mungkin banget bos ngomongin soal komitmen moral, tapi ada dituntut secara hukum. Jadi ini yang jadi di bagian bawah tuh. Jadi selanjutnya gitu, bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan ini dan bersedia dituntut menurut hukum. Belum terakhir gitu ya. Gitu. Apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya termasuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai pimpinan KPK apabila saya terpilih. Jadi ini bukan hanya ikatan moral saja. Betul, bukan ikatan moral, tapi lebih mengikat tanda kutip lo kalau lo dulu bilang setuju revisi undang-undang KPK, tapi pas lo udah menjabat nggak setuju, lo gue mundurin, lo kan bikin pernyataan. Bahasanya begitu. Gitu. Nah jadi ini yang kemudian saya membaca begini. Untuk bicara soal revisi undang-undang KPK nggak hanya fit and proper test bos, itu di proses seleksi di pansel sudah mulai muncul tuh, tes tertulis juga udah mulai muncul juga. Jadi saya membacanya adalah sebenarnya mereka udah pegang nama nih sebenarnya, 3 atau 4 nama gitu ya, yang akan dipilih oleh DPR. Ini cuma beberapa orang bilang nih ada yang basa-basi, ada yang formalitas. Kalau saya sih mungkin terlalu berbaik hati dengan teman-teman DPR, mungkin meneguhkan gitu ya. Pokoknya ini orang berbahaya atau tidak, nggak mungkin kan kalau bahasa pakai logiknya teman-teman DPR nggak mungkin dia melahirkan anak macan yang kemudian akan menerkam mereka. Jadi yang dipilih ada orang-orang baik-baik saja, tanda kutip ya. Oke, tepuk tangan untuk Bang Emerson ya. Itu nanti akan dijawab langsung oleh Bang Nasir, tapi nanti Bang Oce ada perspektif nggak? Segalak Econ nggak tadi melihatnya nih?
Ya, saya kira ini kan pastinya akan menyandra para pimpinan KPK ya, yang akan terpilih ke depan. Karena kalimat-kalimat yang ada di dalam surat pernyataan itu adalah kalimat-kalimat yang pada intinya akan mengikat mereka dan akan membuat mereka tidak akan bisa bekerja secara independen. Sebetulnya hal semacam ini tidak perlu dilakukan oleh Komisi 3. Atau dalam bahasa lain mungkin ini noraklah dilakukan oleh sebuah lembaga negara sekelas DPR ya, Komisi 3. Mereka kan punya kewenangan yang sangat besar. Setiap saat mereka bisa memanggil para pimpinan lembaga negara, mereka bisa mengawasi, mereka bisa gelar rapat, mereka bisa gelar interpelasi dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak kurang instrumen bagi Komisi 3 untuk mengawasi dan kemudian untuk menceramahi para pimpinan lembaga negara, termasuk kalau misalnya ada hal-hal yang menurut mereka tidak pas, mereka bisa marah-marahi para pimpinan lembaga negara itu. Sebetulnya secara kewenangan mereka nggak kurang. Justru adanya surat itu menurut saya, apakah mereka sadar dengan kewenangan mereka? Karena menurut saya ini mengecilkan kewenangan Komisi 3 sendiri gitu dengan cara begini. Makanya menurut Jadi saya, ini bukan hal yang sederhana menurut Anda, Bung Oce ya? ya ini Surat bukan hal pernyataan yang ini. sederhana sebenarnya. Tidak sederhana bagi calon pimpinan KPK yang akan terpilih, tidak sederhana juga bagi DPR yang menurut saya kewibawaannya runtuh gara-gara hanya persoalan surat yang dibuat oleh para anggota Komisi 3, dan ini norak menurut saya. Oke, Bang Oce, tepuk tangan dong untuk Bung Oce Madril ya, tepuk tangan ya. Oke, Bung Rocky, Anda seindra penciuman Anda setajam Bung Eson dan Bung Oce nggak tadi bahwa ini sebenarnya sudah ditentukan, tinggal peneguhan saja, alat untuk menyandra calon pimpinan KPK, atau ada punya perspektif lain? Orang yang nggak punya hidung pun bisa cium itu bau busuknya, jadi nggak perlu ada alat yang peka itu. Coba buka itu, saya tunjukkan. Bisa dibuka lagi? Oke. Ini mau ada analisis hermeneutikan. Apabila saya terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bla bla bla, atau dengan kata lain, saya akan bla bla bla, oke kan? Jadi intinya, apabila saya terpilih, saya akan jujur. Kalau saya tidak jujur, saya bersedia dihukum secara moral, junto, pidana. Kan begitu intinya kan? Sekarang coba kita lihat logikanya tuh. Apabila saya terpilih, saya bersedia jujur. Kalau nggak terpilih, nggak perlu jujur. Kan itu artinya dari awal ada asumsi bahwa semua orang tidak jujur. Padahal orang yang masuk KPK dengan sendirinya dia punya ada imperatif etis untuk jujur. Oke. Sekarang saya bongkar lagi ya. Apa tugas pansel? Tugas pansel adalah menghasilkan orang hebat yang dalam pikiran KPK, orang hebat itu yang berani jujur. Kan begitu kan? Berani jujur hebat itu. Kok nggak ada orang yang tersinggung itu? Saya tersinggung. Berani jujur hebat. Artinya asumsinya semua orang itu koruptor, hanya yang berani jujur yang hebat. Kan mestinya dibalik bahwa semua orang hebat, tidak mengkorupsi itu. Jadi jalan pikiran kita aja udah kacau. Berani jujur hebat, berani jujur hebat. Loh, pemuka agama itu jujur. Hebat nggak? Biasa aja, karena memang itu tugasnya. Oke. Dosen mesti pakai begitu, berani jujur baru hebat. Dosen pasti harus jujur itu. Oke. Jadi Anda lihat permainan semiotik kita itu, diksi kita itu dibayang-bayangi oleh ketakutan bahwa seluruh warga negara Indonesia adalah potensial jadi koruptor. Oke. Karena itu hanya mereka yang berani jujur yang kita sebut hebat. Gitu. Oke. Itu alam pikiran umum. Dan presiden tidak mengerti itu. Kan mestinya presiden protes itu. Saya berani jujur, hebat. Loh, presiden memang mesti jujur. Nggak perlu disebut hebat. Oke, bicara calon pimpinan KPK ini gimana Bung Rocky? Dari sama itu. Jadi dari perspektif itu muncullah segala macam kekacauan tadi itu. Sebetulnya coba bayangkan ya, di dalam bahasa Yunani, jujur itu, berani jujur itu courageous. Sebetulnya orang jujur itu disebut berani bukan karena dia berani, tapi orang lain berani menitipkan aspirasi pada dia tuh. Bisa bedain nggak? Kalau Anda sekedar berani, tapi saya nggak berani titipkan aspirasi saya, itu Anda nggak ada apa-apanya. Jadi berani itu justru pada publik. Publik berani nggak menitipkan aspirasi kebersihan birokrasi pada pansel dan pada yang dipilih oleh pansel. Termasuk pada DPR yang menguji 10 Semua orang. itu. Sekarang terlihat bahwa publik tidak berani menitipkan aspirasinya pada 3 lembaga itu. Karena?
yang ada kepercayaan. Publik seperti Emerson Yunto dan Oce Madril dan kita semua kayaknya tidak capek untuk berteriak-teriak. Karena publik baca surat itu pun udah merasa ini apaan. Dari awal memang cacat kalau begitu tuh. Kan Oke. psikologinya begitu. Baik, kita lokalisir dulu di masalah surat pernyataan. Tanpa surat pernyataan itu justru lebih baik tuh. Oke. Jadi di surat pernyataan itu mengafirmasi bahwa seluruh prosesnya tidak jujur itu. Oke, Bung Nasir. Bang Nasir, ini baru surat pernyataan ya, belum kita bicara mengenai konten dan isi dari fit and propernya. Bung Nasir, ini ada keraguan besar mengenai surat pernyataan yang kata Anda simple tadi. Kupas tuntas kita malam hari ini. Harus tuntas itu. Jadi sebenarnya soal jujur, artinya begini ya, orang yang terpilih itu harus tetap harus tetap dia jujur. Bukan berarti kalau yang tidak terpilih itu tidak jujur. Artinya ketika dia terpilih, dia harus tetap mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Tidak boleh ketika dia fit and proper test, dia bilang A, tapi kemudian ketika jadi capim KPK, dia bilang B. Dia membolak-balikkan apa yang dia sudah sampaikan di depan umum. Yang kedua, fit and proper test ini sebenarnya juga adalah konsumsi publik. Ada masyarakat yang menonton, ada masyarakat yang melihat langsung. Jadi ketika seorang calon menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diketahui oleh publik, atau kemudian sesuatu yang mengada-ngada, atau sesuatu yang mengandung unsur fitnah, ya kan, unsur-unsur lainnya, maka publik juga bisa menuntut secara hukum. Jadi bukan Komisi 3 yang menuntut secara hukum saja gitu loh. Jadi publik yang mendengar, publik yang menyaksikan secara langsung, ketika ada hal-hal yang bertentangan atau fitnah dan lain sebagainya, dan itu kemudian memenuhi asas legalitas atau delik pidana, dia bisa mempidanakan secara hukum. Walaupun yang ingin saya katakan bahwa di atas hukum itu ada moral. Moral lah yang paling tinggi di atas hukum. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian seolah-olah kalau dia kemudian bersalah hanya dihukum Komisi 3, tidak gitu loh. Masyarakat bisa kemudian mengkomplain, bisa menuntut kalau kemudian capim KPK itu mengada-ngada atau melakukan hal-hal yang menurut masyarakat tidak benar. Dia bisa lakukan itu gitu loh. Mengenai menyandra tadi kata Bung Emerson Yunto gimana? Dan juga ini itu kan bahasa Emerson. Jadi begini, kau coba lihat. Tadi Emerson bilang kami jangan sampai memelihara anak macan. Coba lihat KPK jilid 1, KPK jilid 2, KPK jilid 3, KPK jilid 4. Siapa yang mereka mangsa? Kan anggota DPR ada juga, anggota DPRD, bupati, gubernur, itu kan dari partai politik. Jadi nggak pernah kemudian KPK tidak menyentuh orang-orang politik. Jadi itu sebenarnya nggak benar apa yang dikatakan oleh Emerson, seolah-olah kemudian kita ingin meneguhkan apa yang sudah kita miliki dan sebagainya. Nggak ada. Silakan tanggapi. Kecuali selama pimpinan KPK tidak ada ditangkap dan lain sebagainya, itu baru boleh dibilang begitu. Oke, Bung Emerson, silakan tanggapi dulu. Jadi teman-teman DPR itu traumatik, bos, memilih mereka-mereka yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Makanya baru kali ini ada surat pernyataan apa dari kemarin? Bukan traumatik, nggak bisa karena KPK itu punya sistem, nggak bisa diintervensi oleh siapapun gitu loh. Iya, trauma siapa yang trauma? Traumatik begini bang, kan surat pernyataan ini dari beberapa kesempatan yang kita lihat di fit and proper test, dia selalu menyinggung dulu katanya setuju revisi undang-undang KPK, sekarang nggak setuju, begitu kan pernyataan begitu kan? Jadi makanya ada surat pernyataan itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Soal revisi atau tidak itu kan bisa dilihat kebutuhan. Jadi jangan perspektif Emerson aja seolah-olah nggak boleh revisi, nggak boleh begitu juga. Jangan kita bicara dengan perspektif kita saja dong. Jadi itulah bang. Jadi berarti ini serunya kalau di studio nih sebenarnya. Bang Nasir berarti saya nggak bisa ke studio. Iya. Ini Bang Oce berarti kan begini Bang Nasir, kalau misalnya ternyata itu untuk publik, apapun kesalahan yang dilakukan, publik bisa melihat. Kalau ada janji, ada komitmen yang dilakukan ternyata tidak dilakukan, publik bisa melihat itu, maka publik bisa mempertanyakan dan seterusnya. Berarti surat pernyataan nggak penting-penting amat sebenarnya. Surat pernyataan juga nggak ada fungsinya ya, kalau begitu. Bagi Oce kan, bagi Oce mungkin nggak penting ya, tapi bagi publik penting. Ya, jadi kalau misalnya ada pernyataan logikanya saat begini. Seleksi, kalau kemudian tidak dulu. ada surat kalau misalnya pernyataan dalam seleksi kemudian dia mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ada fitnah dan lain sebagainya,
dia bisa tuntut itu orang. Iya, tanpa Karena ini surat sudah menjadi ruang pernyataan publik. pun Ketika di sebetulnya ruang publik publik bisa menjadi menuntut. konsumsi publik. Jadi Kalau tanpa publik surat kemudian pernyataan pun bisa menuntut mendapatkan publik. informasi yang nggak benar, dia bisa menuntut secara hukum gitu Iya, loh. itu bisa dilakukan Walaupun tanpa saya surat katakan bahwa pernyataan. di atas hukum itu ada moral. Iya, Jadi tanpa surat sebelum pernyataan dia itu bisa menyampaikan dilakukan. sesuatu, dia harus dibingkai dengan moral. Oke. Bung Rocky, sebelum kita pindah ke kolam berikutnya, gimana? Gini ya, kalau di atas hukum itu ada moral, buat apa ada yang di bawah moral? Jadi kertas itu kan nggak ada fungsinya kan? Karena relasi publik dengan tokoh, Kalau memang begitu nggak perlu ada aturan dong. enggak, khusus dalam soal ini. Khusus dalam soal ini, saya bisa jelaskan Ini lebih detail. kadang-kadang- Gini ya, Ini salah. Anda, gini. Salahnya Bang Nasir nih, kenapa nggak ada di studio, Bang? Gini ya. Bukan salah saya, mana salah Gini saya? ya. Siapa yang salah? Makanya Emerson 5 tahun lagi ikut anggota ikut pileg, masuk ke DPR, mari kita perbaiki. Tapi berani atau enggak ya tergantung Emerson lah ya kan. Iya. Bung Nasir, Bapak-bapak, oke. Bung Rocky ada mau ditanggapin? Iya, karena itu saya mau terangin. Kalau sesuatu itu bisa diselesaikan in optima forma dengan imperatif etis, buat apa dipakai klausul pidana? Kan relasi publik kita, saya dan Anda dan KPK, saya dan KPK, relasinya kan relasi etis. Kenapa mesti diatur dengan hukum, dengan pernyataan itu? Itu artinya Anda nggak percaya pada relasi moral, sehingga Anda perlu kasih sanksi pidana. Dari segi itu, kekacauan etis kita berlangsung sejak dari pansel. Karena segala sesuatu harus dibikin teknisnya tuh, begini nih. Masalahnya banyak yang ingkar janji kemarin Bung Rocky. Ya itu artinya dari awal pansel itu meloloskan sesuatu yang potensial untuk ingkar janji. Kan gampang aja. Oke, Bung Nasir, sebelum nanti kita pindah ke topik lainnya nih. Ada mau menanggapi? Iya, sebenarnya itu kan sebenarnya hanya panduan. Apalagi dan panduan, sehingga orang itu berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Dilegalkan. Baik. Bung Nasir, tapi ada satu lagi yang kemudian... Ya kalau nggak dilegalkan gimana orang bisa akses untuk mengkomplain itu gitu. Orang juga kalau bisa ada hal-hal yang bertentangan itu. Ya, orang juga atau bisa hal-hal yang mengira sifatnya fitnah. ini bentuk Ya, pemaksaan kehendak dari Komisi 3 begitu. Jadi Seserem itu ya. seleksi itu bukan milik Komisi 3, itu milik publik juga yang menyaksikan secara langsung. Oke, Bang Nasir ditahan yang datang ke Komisi 3. Oke, Jadi jangan dianggap bahwa itu seolah-olah hajatan Komisi 3, bukan. Kalau hajatan Komisi 3 kami lakukan tertutup, tidak diekspos oleh media, tidak diliput langsung oleh media, kami langsung kami pilih semuanya. Oke, kalau kata Bang Nasir tadi seleksi capim KPK itu hajatan rakyat. Kalau seleksi ini atau durasi ini hajatan saya. Jadi kita harus break dulu, kita lanjutkan. Emerson mencium ada bau amis sedikit katanya Bang Nasir mengenai katanya ini sudah kepilih. Pilek dia nggak bisa cium dia. Bang, nanti kita akan bicara ini usai jeda. Kami akan segera kembali tetap di Breaking News CNN Indonesia menuju senjakala KPK. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih di Breaking News CNN Indonesia menuju senjakala KPK. Oke, tadi kita sudah berdebat soal surat pernyataan. Tentu saja ini nggak ada titik temunya karena perspektif orang cantik dari perspektif A dan perspektif B memang belum tentu sama. Tapi yang menarik adalah ketika komentar Emerson Yunto di awal-awal bahwa Anda mencium aroma bau amis sedikit dalam proses seleksi dan juga fit and proper test, kayaknya agak cuma drama-drama saja karena sudah ada yang sudah tahu sebenarnya siapa yang akan menang gitu. Ini Anda nih tuduhannya serius banget tuh Bang Emerson. Bang Nasir tadi katanya mungkin Anda pilek katanya, jadi nggak bisa mencium bau yang benar. Jadi untuk proses seleksi pejabat publik ya, khususnya di DPR ini bukan kali pertama kita ikutin gitu ya. Sebelum-sebelumnya ada Hakim Agung, kemudian LPSK, ada beberapa seleksi pejabat publik yang melalui mekanisme fit and proper test di DPR gitu ya. Nah, yang dilakukannya kan cuma 2 hari. Ada proses-proses sebelumnya yang diamati kemudian dilakukan. Misalnya ada lobby-lobby misalnya dilakukan oleh calon itu kepada misalnya petinggi partai politik. Atau misalnya dengan anggota DPR gitu. Dan kemudian kita juga membaca misalnya begini. Ini kan kita ngeliat ada tren kecenderungan teman-teman di DPR terhadap KPK pinginnya apa sih gitu. Jadi kalau pinginnya bacaan kami gitu, teman-teman di DPR itu senangnya KPK itu jadi komisi pencegahan korupsi bro. Bukan komisi pemberantasan korupsi, artinya
ya prioritas saja pencegahan. Kalau bisa nggak usah ada OTT, penindakannya sedikit aja gitu ya. Kemudian itu tergambar nggak dalam fit and proper? Dari beberapa yang kita lihat, kecenderungannya kan begitu. Bagaimana Anda melihat aspek pencegahan, bagaimana Anda melihat revisi Undang-Undang KPK, bagaimana Anda melihat misalnya soal kelakuan teman-teman wadah pegawai di KPK gitu ya. Nah, ini yang kita baca bahwa mereka itu sebenarnya udah agak jenuh dengan KPK yang sekarang. Kan kalau bicara begini, kalau bicara dengan DPR, teman-temannya Bang Nasir nih, kecuali Bang Nasir, mereka itu di DPR itu ada skala tertentu, mereka itu nggak bisa disebut sebagai partai oposisi atau partai pro pemerintah. Ada 4 hal yang menyatukan mereka. Pertama, gitu ya, itu soal bagi-bagi kedudukan tuh. Undang-undang MD3 kan cepat banget bos, di DPR MPR kan. Kemudian yang kedua bagi-bagi komisi. Gitu ya. Ketiga itu bicara soal KPK. Keempat soal kunjungan kerja. Kalau kunjungan kerja itu kompak semua, nggak ada tuh koalisi-koalisian. Nah kita membacanya begitu, ada proses-proses menurut kita, ya kayak ini cuman, kalau bahasa santun saya ini paling meneguhkan apakah orang ini orang-orang yang berbahaya atau tidak bagi DPR. Siapa saja 5 di antara 5 beruntung yang Anda bilang itu sudah disetting atau diteguhkan itu? Jadi bahasa saya begini, mereka yang akan dipilih adalah orang yang lebih fokus ke aspek pencegahan, yang setuju revisi Undang-Undang KPK, paling tidak begitu. Dan orangnya sudah tergambar? Orangnya tergambar gitu. Paling enggak, ini tebakan saya nih, Bang Nasir, mohon dicek. Pertama itu Pak Firly pasti. Firly, Nawawi yang dari Hakim, kemudian ada Pak Jonas Tanak dari Jaksa, ada Robi Arya. Tinggal yang satu nih yang belum ketahuan, apakah Lili Pintauli, atau kemudian dari Gufron misalnya dari dosen dari Jember nih. Tapi Jember. 4 di antara 5 sudah ketahuan. 4 udah ketahuan gitu. Tebakan saya kayaknya sih 70-90% begitu ya. Oke, sebelum Bang Nasir jawab, Bang Ocha ada setuju bahwa ini sebenarnya hanya hengki-pengki aja gitu sebenarnya deh. Ya kelihatannya demikian ya, karena kalau kita lihat proses dialog dalam fit and proper test itu juga sepertinya tidak terlalu mendalami apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh para calon pimpinan KPK itu. Lebih banyak kalau kita perhatikan, para anggota DPR itu lebih banyak melakukan curhat dan kemudian menumpahkan kekesalannya kepada KPK ya. Mungkin ada hal-hal yang belum selesai selama ini dibahas dengan KPK itu ditumpahkan dalam proses fit and proper test yang itu sebetulnya itu harusnya dibicarakan dengan KPK saat ini, tidak dibicarakan dengan para capim ya. Jadi saya melihat para capim ini kebingungan juga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena banyak sekali juga nuansa pertanyaannya, mohon maaf saya melihatnya itu nuansa gosip gitu loh. Nuansa gosip dan kemudian hal-hal yang belum tentu benar dan kemudian diujikan di dalam ruang sidang yang terhormat. Jadi ini jauh sekali dari harapan kita melihat bagaimana perdebatan lembaga demokrasi itu dalam menemukan pimpinan lembaga negara yang terbaik. Begitu. Bang Nasir langsung saja dijawab sebelum nanti kita berdiskusi lagi. Jadi ada 4 dari 5 katanya sudah ketahuan gitu kata Emerson. Dari profesi, Emerson sudah alih profesi dari pegiat anti korupsi ke peramal, ya, meramalkan. Ya. Jadi juga Oce juga begitu. Saya akui memang bahwa ada beberapa anggota yang ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaannya, dia seolah-olah sedang RDP dengan pimpinan KPK. Dan itu diingatkan oleh Ketua Rapat. Ketua Rapat mengingatkan anggota Komisi 3 soal pertanyaan-pertanyaan bahwa mereka bukan sedang RDP dengan KPK, tapi sedang menyeleksi capim KPK. Itu ada, ya 1, 2, 3 ada anggota yang menanyakan seolah-olah Komisi 3 sedang rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK. Nah kemudian soal nama-nama tadi, ya saya pikir Emerson sampaikan saja di ruang publik ini bahwa ada calon misalnya si A bertemu dengan partai politik apa di mana, itu sampaikan aja. Jadi jangan kemudian mengatakan bahwa calon pimpinan bertemu dengan partai politik, buat komitmen dan lain sebagainya. Kalau memang Emerson punya informasi yang valid, saya pikir sangat baik kalau disampaikan di ruang publik seperti ini, ya siapa, di mana, kapan dan lain sebagainya. Oh jadi Bang Nasir sendiri nggak pernah mendengar ada desas-desus yang diungkapkan Emerson tadi Bang ya? Baik di internal gitu ya di Komisi 3? Sampai sekarang saya belum pernah didatangi oleh capim KPK. Ya. Dan kemudian nggak pernah bertemu dan sebagainya. Saya hanya mengenal 2 orang di antara 10 yang 3 lah ya. Karena Lili Pintauli itu pernah di LPSK, kemudian Pak Firly pernah di Deputi Penindakan,
dan satu lagi Alexander Marwarta yang pernah yang juga sampai saat ini sebagai salah seorang pimpinan KPK. Bang Nasir, satu yang kemudian menggelitik kita sebelum nanti Anda komentar lagi Bang Emerson adalah soal pencegahan yang kemudian banyak dieksplorasi oleh para anggota Komisi 3 kepada calon pimpinan. Jadi artinya kesannya Emerson ini kok kesannya mau meniadakan atau menggerus aspek penindakannya gitu. Ini settingan apa memang harapan atau apa Bang Anda menjawab kegelisahan Emerson tadi itu Bang? Sebenarnya tidak gelisah ya, karena KPK itu kan punya fungsi ya, fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Jadi fungsi pencegahan itu harus terintegrasi, fungsi penindakan juga harus terintegrasi. Jadi fungsi pencegahan dan fungsi penindakan itu harus terintegrasi. Dan ingat bahwa kita juga punya fungsi administratif, ada undang-undang administrasi pemerintahan. Jadi soal pencegahan itu juga kadang kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa ketika tangkap sana tangkap sini, ya tindak sana tindak sini, tapi indeks persepsi korupsi kita tidak jauh lebih baik daripada negara-negara tetangga. Tapi masih banyak orang yang kemudian melakukan pelanggaran, kemudian menerima suap, kemudian akhirnya ditangkap oleh KPK. Oleh karena itu perlu ya dievaluasi. Jadi bukan semata-mata kalau kemudian kita lebih cenderung kepada fungsi pencegahan, lalu kemudian kita anti dengan penindakan, enggak. Pencegahan itu kan bahagian dari penindakan juga sebenarnya, menindak orang supaya orang tidak melakukan hal-hal yang seperti korupsi tadi itu. Karena begini Budi, kejahatan itu akan bisa terjadi kalau ada 3 hal. Yang pertama niat, yang kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan. Nah, KPK itu harus menutup salah satu ini. Satu saja tidak ada, itu nggak akan bisa terjadi kejahatan. Baik, itu 3 tips-tips dari Bang Napi kalau kita kenal itu ya. Tepuk tangan untuk Bang Nasir ya. Sebelum kita akan berlanjut dengan dialog ini, kita akan kembali ke gedung DPR dulu. Nampak kita akan ke ruang fit and proper test di sana. Nampaknya uji kandidat atau fit and proper test dan meningkatkan kualitas General Fitri kinerja. akan segera berakhir. Tolong kepada anggota DPR, rekan-rekan semua yang saya hormati, apapun boleh dirubah, asal jangan gajinya diturunkan. Itu Pak. Yang kedua adalah saya akan melakukan kegiatan pendidikan masyarakat dan kampanye anti korupsi. Ini dilakukan dalam rangka supaya tidak terjadi korupsi. Yang berikutnya Pak, ini perlu dilakukan. Kita ingin bahwa negara kita bebas dari korupsi. Yang ketiga adalah kita akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pemerintah, bukan hanya pelaksanaannya, tapi mulai dari hulu, yaitu perencanaannya, kebijakannya, pengambil keputusannya, eksekusi anggarannya, pelaksanaan proyeknya. Itu kita akan lakukan monitoring. Dan kita hadir bersama pemerintah. Kita berdampingan dengan pemerintah. Seluruh kementerian lembaga, LSM, dan lain-lain, dalam rangka memberantas korupsi. Yang keempat, kita akan terus melakukan upaya-upaya mitigasi supaya kita terjauh dari bahaya korupsi. Kelima adalah kita akan menata ulang, mohon maaf ini saya pesan, mohon berkenan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Komisi 3 DPR RI, kalau seandainya saya terpilih, tentu kita akan melakukan perbaikan estetika. Misalnya koordinasi itu merupakan subbidang sekarang Pak. Hal itu adalah tugas pokok. Kalau bicara tugas pokok, dia harus menjadi bidang tugas. Koordinasi, supervisi, monitoring itu menjadi tugas sendiri. Yang keenam, saya ingin mengatakan bahwa preventive is more better. Pencegahan itu akan lebih baik. Jadi, yang nomor 6. Yang ketujuh, kita tetap akan melakukan tindakan. Tapi ini adalah upaya ultimum remedium. Dan sasaran prioritasnya adalah kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara, menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Karena negara kita butuh uang. Untuk itu KPK hadir dalam rangka membantu pemerintah untuk menambah pendapatan negara dan daerah. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Saya yakin pimpinan Komisi 3 silakan Bapak menentukan. Dan seluruh rekan-rekan yang mulia, anggota Komisi 3 untuk memilih. Kalau memang saya tidak memenuhi syarat,
jangan pilih saya. Tapi kalau saya memenuhi syarat, jangan tolak kehadiran saya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, itu tadi proses seleksi calon pimpinan KPK, Jenderal Firly Bahuri yang tengah mendapatkan seleksi. Tadi Bang Nasir sudah memberikan perspektifnya soal pencegahan, ini juga pas banget tadi kita lagi ngomong pencegahan. Pencegahan juga dititik beratkan oleh salah satu calon pimpinan KPK yang tengah kita saksikan tadi. Katanya kalau penindakan itu yang terakhir sekali, ultimum apa tadi namanya? Remedium itu bahasa hukum ya. Bung Rocky ini gimana soal pencegahan, penindakan? Anda mencium aroma yang sama Emerson nggak? Maksudnya ini memang ingin ditonjolkan masalah pencegahannya. Memang apa yang salah dengan pencegahan? Bukan soal itu, kan semua ini kemudian jadi dipreteli teknikalitas dari KPK. Pencegahan harus didahulukan, penindakan, apa tadi, ultimum premedium, salah pula itu kan, remedium maksudnya, bukan premedium itu. Dan kata itu juga nggak pas, itu ultimum remedium itu justru untuk memperbaiki orang, itu obat, bukan penindakan itu final itu. Jadi supaya dia pulih nantinya itu kan, itu remedium. Jadi kelihatannya itu semacam pameran istilah yang ngaco. More better, kenapa mesti pakai bahasa Inggrisnya tuh more better, tuh orang bingung buat apa. Mestinya di utmost gitu, misalnya, yang paling tinggi, bukan more better. Harusnya Roger Moore ya. Jadi kelihatannya. Itu calon yang kata Bung Eson udah hampir pasti menjadi salah satu dari 5 itu kalau kata calon kuat ini berarti. Ini kan kayak copywriters jadinya kan, untuk presentasinya kan, supaya istilahnya bagus, tapi substansinya nggak ada. Jadi saya nggak salahin juga mereka, karena dia kan lolos filter kan. Jadi filternya yang ngaco tuh, musuhnya filter kopi yang dipakai filter daun teh gitu yang gede-gede, jadi masuk semua tuh ampas itu kan. Iya. Soal pencegahan tadi gimana Bung Rocky yang kemudian selama 2 hari terakhir ini betul-betul di-exercise oleh para anggota parlemen? Saya mau terangkan itu lebih luas nanti dalam soal revisi nanti itu. Oke. Kita dari awal saya mau beritahu di bagian ini Pansel itu kehilangan moral standing. Karena itu dia panik sendiri itu. Baik. Kita masih bicara itu dikasih aja ke DPR juga kehilangan moral standing. Oke, kita bicara mengenai Jenderal Firly ini sekarang ya, Bung Eson, sebelum nanti ke Jadi kalau kita lihat tadi 7 programnya Pak Firly itu menarik tuh. Pencegahan, koordinasi segala macam, ujungnya baru penindakan. Artinya apa? Yang jadi prioritas dia itu bukan penindakan. Tapi penindakan itu bagian terakhir aja. Kalau bisa semuanya pencegahan gitu-gitu. Nah ini yang disukain teman-teman di DPR tuh bos. Jadi kalau bisa jangan nindak kita deh gitu. Poinnya sebenarnya begitu. Nah di beberapa proses yang kita lihat kan ya kecenderungannya begitu. Jadi DPR itu nggak terlalu suka dengan penindakan KPK. Kita tahu misalnya dari data KPK sendiri menyebutkan ada sekitar 255 anggota DPR dan DPRD yang jadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Dan kemudian kalau bicara soal keseluruhan dari catatan KPK, 70% kasus korupsi yang ditangani KPK itu punya dimensi politik. Artinya selain anggota DPR, ada juga kepala daerah, ada menteri yang punya latar belakang anggota partai politik. Nah kalau bisa gitu, mungkin bahasanya gitu ya, teman-temannya Bang Nasir, Bang Nasir saya percaya gitu ya. Teman-temannya Bang Nasir itu kalau bisa gitu ya, dia berharap pimpinan KPK ke depan, udahlah penindakan tuh bagian terakhir. Kalau bicara soal aspek pencegahannya begini, kalaupun proses penyadapan, dia dengar ada proses penyadapan, itu ketika ada transaksi itu saya dengan Rocky, pencegahannya yang dilakukan oleh Pak Rocky, Anda mau ditangkap nih, tolong jangan terima suap, gitu. Dicegahnya begitu, bukan ditangkap begitu. Tadi berapa tadi? Kasus yang anggota DPR berapa? Ada 255 DPR dan DPRD. Dari catatan kami, kalau di ICW, teman-teman ICW, ada 60 anggota DPR yang pernah 60 anggota DPR, tapi kasusnya bisa lebih dari 60. Artinya ada 1 anggota DPR yang terlibat 3 kasus berturut-turut. Itu udah hat-trick namanya. Bang Nasir, gimana Anda menjawab? Atau perspektif Anda soal Jenderal Firly ini Bang Nasir? Menarik sekali. Ya tegang ya. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan institusi penegak hukum. Ya. Maka yang kita butuhkan itu adalah orang yang punya wawasan tentang hukum, penegakan hukum, soal korupsi, soal hukum beracara, ya, dan lain-lain sebagainya terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dan tentu saja diharapkan dia bisa mengarahkan dan mengendalikan internal KPK sehingga roadmap KPK itu bisa diwujudkan. Itu sebenarnya. Kalau Pak Jadi Firly tentu ini saja kemudian orang-orang yang punya
Bang Nasir, kalau Pak Firly ini menjadi salah satu calon yang memang punya kualifikasi yang mumpuni nggak menurut Anda, Bang? Salah satu yang unggul lah dari 10 ini. Pertama, yang bersangkutan pernah menjadi deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Itu artinya beliau punya pengalaman di dalam. Ya. Punya pengalaman, sehingga ketika masuk misalnya kembali ke dalam, tidak begitu asing dengan lingkungan internal KPK. Oke. Ya, di samping itu beliau seorang polisi. Kita tahu polisi itu penegak hukum. Nah, karenanya pemahaman latar belakang, pengalaman dan sebagainya memang dibutuhkan. Walaupun sekali lagi bahwa itu diserahkan kepada fraksi-fraksi untuk menilainya apakah beliau layak dan patut menjadi salah seorang pimpinan KPK. Baik, Bang Nasir Jamil, ini ada menarik kemarin KPK sebelum fit and proper test Jenderal Firly pada hari ini, KPK sendiri menggelar konferensi pers tentang rekam jejak Jenderal Firly yang pernah bekerja di KPK. Boleh kita putarkan nggak? Bolak-balik. Seseorang untuk melanjutkan karirnya, ya kan? Makanya dia kembali dan KPK yang memberhentikan dia dalam posisi yang kami sebut sebagai terhormat. Kalau kami sebut tidak terhormat, pasti dia tidak akan menjalani karirnya. Juga nih. Harus diakui yang bersangkutan selama di KPK, coba track recordnya lihat. Selama sekian tahun 2 bulan yang bersangkutan di KPK, dia perform. Tapi perform saja tidak cukup di KPK, karena persoalan integritas itu persoalan paling tinggi di KPK. Ketika instansinya memerlukannya, pimpinan memutuskan ya kita berhentikan dia dengan hormat karena dia sudah kembali. Bang Nasir, itu pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang kemarin, ada tanggapan Bang tentang pernyataan itu? Terus terang saya tidak mau memberikan tanggapan soal itu karena ketika dikonfirmasi ke Pansel, Pak Indriyato Seno Aji mengatakan semua itu sudah di cross check. Pansel sudah menemui pimpinan KPK, katanya tidak ada masalah. Kemarin Alexander Marwata juga mengatakan bahwa Pak Firly itu diberhentikan secara hormat. Ya kan? Jadi ya kesimpang siuran ini kita tidak tahu mana yang benar. Ya. Lalu kemudian ada berita bahwa Pak Saud dalam tanda kutip ya diculik. Itu berita di media online loh, diculik oleh wadah pegawai KPK untuk kemudian menyampaikan itu. Itu di media online yang saya baca, bukan tuduhan saya, bukan bukan ramalan saya, bukan perkiraan saya. Jadi hal-hal seperti ini kan harus dikelirkan ke depan. Kesimpang siuran ini seperti apa? Karena Pansel sendiri sudah menyampaikan mereka melakukan berbagai upaya cross check dan lain sebagainya, dan kemudian mereka tidak temukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi itu. Bang Nasir, simpang siuran ini juga mengenai revisi Undang-Undang KPK yang tengah menjadi sorotan. Apakah ini akan memperlemah atau melemahkan KPK atau justru memberikan suntikan vitamin C buat KPK supaya lebih sehat daya tahan tubuhnya untuk memberantas korupsi? Kita akan bahas itu saja. Tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih di Breaking News CNN Indonesia menuju senjakala KPK. Kita akan kembali ke gedung parlemen. Bang Nasir, ini jadi satu hal yang menjadi kontroversi dan pertanyaan publik mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana perspektif Anda, fraksi Anda, dan juga fraksi-fraksi lain di Komisi 3 tentang revisi Undang-Undang KPK ini? Terutama tentang penyadapan, tentang Dewan Pengawas, tentang SP3 misalnya yang selama ini menjadi perdebatan. Betulkah ini akan memperlemah KPK? Sebenarnya kita tidak dalam posisi kuat dan lemah ya. Kita mengevaluasi dan merevisi, dan DPR sudah mensahkan di sidang paripurna inisiatif Badan Legislasi untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, gunjang-ganjing soal Pansel Capim KPK itu seharusnya kan membuat kita jadi merenungkan
apa ada yang salah dengan Undang-Undang KPK? Kalaulah di Undang-Undang KPK kita sebutkan secara limitatif syarat untuk menjadi pansel capim KPK, tentu kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan mengatakan ini, itu, dan sebagainya. Coba lihat dalam Undang-Undang KPK, disebutkan bahwa pansel KPK itu, pansel capim KPK dari unsur pemerintah dan masyarakat. Kita nggak membuat syaratnya. Seharusnya kita buat syarat siapa yang layak untuk menjadi pansel capim KPK. Sehingga tidak kemudian menjadi hak sepenuhnya presiden. Presiden harus kita batasi sehingga dia memilih ya orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya integritas, orang yang paham tentang seluk-beluk korupsi di Indonesia. Di Undang-Undang KPK nggak kita sebutkan itu. Seharusnya kita sebutkan, itu salah satu contoh saja. Bagaimana kemudian soal pansel capim KPK itu selalu menyedot perhatian kita. Makanya saya katakan tadi, kalau di Undang-Undang KPK kita sebutkan secara limitatif, maka kita akan lebih berharap banyak dari pansel capim KPK itu. Kalau mengenai hal-hal yang kontroversial dari unsur pemerintah dan masyarakat, akhirnya presiden ya menempatkanlah orang-orang yang kemudian menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Mengenai isu-isu kontroversi Bang, seperti pelemahan KPK, mengenai Dewan Pengawas misalnya, soal penyadapan misalnya, atau SP3 misalnya, hal-hal yang gimana? Isu-isu itu menurut saya kan tinggal bagaimana didiskusikan, dibahas dengan pemerintah. Ya, Presiden sudah mengirim surat Presiden, Ampres, ya, untuk membahas revisi Undang-Undang KPK itu. Saya belum mau mengomentari soal penyadapan, soal Dewan Pengawas dan lain-lain sebagainya. Saya pikir kita tunggu saja bagaimana DPR dan pemerintah, dan tentu saja diharapkan bahwa ini pelibatan masyarakat dalam revisi ini, karena tetap saja acuannya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu sebegitu khawatir nggak Bang Emerson Yunto dan kawan-kawan ini menggerutu soal revisi Undang-Undang KPK katanya yang seharusnya nggak boleh ini? nggak boleh khawatir, justru harus menjadi energi di luar parlemen untuk memberikan masukan, ya. Mau tidak mau kita harus hadapi ini, ya. Dan ke depan saya pikir juga perguruan tinggi itu juga harus melakukan upaya-upaya untuk mengevaluasi putusan-putusan di Pengadilan Tipikor. Ya, sehingga kemudian karir seorang hakim di Pengadilan Tipikor juga ditentukan oleh pendapat-pendapat guru-guru besar, ya, pakar-pakar hukum di perguruan tinggi. Sehingga kemudian perguruan tinggi juga ikut menciptakan budaya hukum yang tinggi terkait dengan bagaimana tindak pidana korupsi di negeri ini. Oleh karena itu saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi ini adalah momentum untuk melakukan penataan regulasi kita, ya, kemudian aparat penegak hukum kita dan lain sebagainya, sehingga kemudian apa yang kita inginkan terkait dengan korupsi di negeri ini, kita harus belajar daripada negara-negara maju. Salah satu keberhasilan negara-negara maju itu adalah mereka merumuskan pengaturan hukum, adanya checks and balance, kemudian bagaimana fungsi pers, dan kemudian bagaimana masyarakat punya budaya hukum yang tinggi. Saya pikir kita harus belajar dari negara-negara maju bagaimana mereka mengatasi korupsi yang sistemik, yang kronik di negara mereka. Dan Undang-Undang KPK saat ini tidak mengakomodasi hal-hal positif yang tadi Anda ungkapkan, sehingga perlu disuntik vitamin baru untuk bisa lebih kuat gitu Bang, ya? Saya pikir perlu dievaluasi dan kemudian direvisi. Contohnya tadi itu aja saya pikir, ya, pansel capim KPK. Hanya disebutkan dari unsur pemerintah dan masyarakat. Kita nggak membuat syarat-syaratnya. Akhirnya presiden dengan leluasa menempatkan orang-orang itu. Dan kemudian orang marah, orang kecewa, orang mengatakan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena rakyat sendiri, masyarakat sendiri tidak ikut menentukan siapa yang layak untuk menjadi pansel capim KPK. Saya minta maaf Budi, harus kembali ke ruangan Komisi 3 untuk mengikuti fit and proper test yang terakhir ini, ya. Terima kasih Pak Rocky, Emerson, Oci. Baik, terima kasih Bang Nasir Jamil. Tepuk tangan untuk Bang Nasir Jamil atas perbincangannya malam hari ini. Ini menarik, revisi Undang-Undang KPK ini. Saya mulai dari Bang Oce dulu. Ini gimana Anda lihat kata Bang Nasir tadi, nggak usah terlalu khawatir lah karena masih banyak kekurangan sehingga perlu disuntik vitamin baru. Vitamin C bahasa saya. Begini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nasir, tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh Bang Nasir itu tidak ada di dalam draft Undang-Undang KPK. Jadi apa yang iya, jadi tidak ada yang dia sampaikan itu, yang dia sampaikan bagus sekali. Soal capim, soal pansel, ya, soal budaya hukum dan seterusnya. Tapi tidak ada gagasan itu di dalam draft RUU KPK. Jadi antara yang dibayangkan, yang dibicarakan dengan draft yang dibuat oleh DPR itu beda 180 derajat. Ini persoalannya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali ketidaknyambungan ketika kita bicara mengenai RUU KPK. Ini sama seperti seleksi capim tadi, ya. Bahwasanya yang dikedepankan adalah pencegahan,
kemudian yang dikedepankan adalah pengetahuan untuk menata pemerintahan, tapi kemudian yang dipilih atau yang ditonjolkan adalah pengalaman di bidang penindakan. Kemudian tentu tidak cocok dong penegak hukum di posisi itu. Menurut pendapat saya polisi dan jaksa tidak cocok untuk kerja-kerja yang demikian. Harusnya adalah orang-orang yang berlatar belakang birokrasi. Karena tugas pencegahan adalah tugas pemerintah. Jadi di RUU menurut saya ada banyak sekali hal-hal yang tentu akan melumpuhkan KPK kalau kemudian gagasan-gagasan itu memang akan dibahas dan kemudian ditetapkan oleh DPR ya. Banyak sekali dewan pengawas, kemudian penyadapan, termasuk juga evaluasi kinerja pimpinan KPK, termasuk juga membuka ruang untuk melakukan SP3. Itu adalah hal-hal yang selama ini sampai sekarang kita tidak pernah melihat apa basis argumentasi untuk memuluskan gagasan itu, sehingga gagasan itu nyambung dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Itu kita nggak pernah lihat. Anda lihat semua fraksi di parlemen sendiri agak kur setuju atau kur menolak sebenarnya revisi Undang-Undang KPK dengan segala. Sudah pasti setuju, Bos. Kemarin itu 10 fraksi itu setuju. Sebenarnya nggak 10 fraksi, ada 11. Kan selain ada partai politik, ada juga yang satu dari INDI kan, jalur independen kan, Fahri Hamzah juga setuju revisi Undang-Undang KPK gitu ya. Nah, kita ngelihatnya begini, Bos. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ini nggak masuk dalam program legislasi nasional prioritas ya di 2019, tiba-tiba muncul gitu kan. Dan kemudian kedua, Bang Nasir enak bilang jangan khawatir, Bos. Gimana jangan khawatir? 10 fraksi itu tanda kutip hampir semuanya itu pernah tersangkut dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Entah ketuanya, ketua partai politiknya, entah sekjennya, kemudian kadernya gitu. Yang baik kader di menteri, kepala daerah dan sebagainya. Artinya apa? Kita agak sulit percaya upaya-upaya untuk tanda kutip yang dianggap memperkuat dipercayakan orang-orang yang sebel sama KPK. Orang-orang yang ingin KPK dibubarin. Jadi logika di kepala dia tuh bukan memperkuat. Kalau bisa dilemahin aja deh, Bos. Kita bisa dikendaliin. Jadi itu yang kita baca begitu. Dan kemudian kalau kita lihat di draft, ya tadi seperti Oce katakan, ini nggak ada aspek penguatannya sama sekali, Bos. Bayangkan misalnya kalau untuk nyadap lapor dulu ke Dewan Pengawas. Nah kalau kita mau nyadap Dewan Pengawas, lapornya ke siapa gitu. Kan jadi agak buyeng gitu. Oke, kalau kata Bung Emerson 10+1 tadinya di DPR, tapi ada juga 10+2 Bung Rocky, karena nampaknya Istana Kepresidenan juga agak satu sepakat dengan parlemen. Kita dengarkan dulu pernyataan Mensesnek Pratikno dengan Wakil Presiden Yusuf Kala tentang revisi ini. Sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan sudah dikirim ke DPR. Ya, ini tadi bahwa DIM daftar isian masalah yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draft RUU yang dikirim oleh DPR. Pemerintah sekali lagi Pak Presiden selalu mengatakan bahwa institusi KPK adalah lembaga negara yang independen, yang dalam hal pemberantasan korupsi punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lainnya. Jangka waktu itu perlu kita evaluasi apa yang sebaiknya. Juga sebenarnya dalam kerangka memperkuat KPK itu. Hal-hal yang sering dibicarakan orang, contohnya soal Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu jangan terlalu dianggap bahwa itu akan merugikan KPK. Karena bisa saja Dewan Pengawas itu akan meningkatkan kinerja KPK. Contohnya kalau ada yang telat, kenapa telat? Jadi pengawas itu hanya untuk memastikan bahwa segala prosedur itu berjalan dengan baik. Soal penyadapan contohnya, pemerintah setuju bahwa diatur, tapi yang kita setujui bukan meminta pengawasan, minta persetujuan pengawasan saja, tapi harus diawasi supaya penyadapan itu jangan sampai merusak atau privasi orang secara luas. Bung Rocky, 10+2 kalau saya mau tambahkan, tidak hanya Fahri Hamzah plus Istana Kepresidenan. Ini Anda lihat seperti apa? Gini ya, KPK itu dibuat sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi. Itu dulu dalilnya tuh, peralatan presiden. Kenapa begitu?
Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru namanya KPK tuh. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden mau memperkecil alatnya sendiri. Kan ngaco. Dikasih alat untuk memberantas korupsi, dia potong kemampuan alat itu tuh. Dikurangi cc-nya tuh. Padahal justru mesti ditambah cc-nya. Nah ini masalahnya. Karena presiden akhirnya nggak ngerti apa yang disebut independensi dari si KPK tuh. KPK independen terhadap lembaga lain yang punya potensi mencampuri. Tapi dia tetap peralatan presiden. Asbabun nusulnya begitu kok. Imperatif etik KPK ada pada penerimaan rakyat terhadap KPK tuh. Jadi mestinya presiden membaca legitimasi itu pada rakyat. Itu awal Orde Baru kita kampanye buat itu. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Sekarang dianggap itu bukan extraordinary crime, itu serious crime. Memang secara teknis serious crime. Tapi dia jadi extraordinary karena dibandingkan maling. Maling itu kalau dia bongkar misalnya garasi presiden. Terus dia mau nyolong mobil SMK-nya presiden. Dia berpikir bahwa dia kemungkinan ditangkap. Karena dia nggak punya kuasa. Jadi dia masih menghitung saya bisa ditangkap. Dalam korupsi terbalik, dia tahu dia tidak mungkin ditangkap karena dia surplus kuasa tuh. Karena itu extraordinary. Jadi itu masalahnya tuh. Jadi bukan soal, ya ini kan yang apa namanya extraordinary cuman genosida segala. Memang itu istilah hukum, tapi istilah etis adalah karena si koruptor itu surplus kuasa, maka dia mesti dicegah dan ditindak dengan cara extraordinary. Extraordinary di situ, bukan pada koruptornya. Lain, karena dia punya kemampuan untuk menundukkan lawannya tuh. Lain kalau maling biasa, dia pasti takut ya anjing presiden menggonggong. Tiba-tiba ada satpam masuk tuh. Jadi dia berhitung bahwa dia bisa kalah. Kalau koruptor, dia berhitung dia nggak mungkin kalah. Itu filosofinya begitu di awal tuh. Nah sekarang peralatan itu yang seharusnya dipakai oleh presiden, dia batalkan sendiri karena dia nggak ngerti konsep dasar dari KPK itu. Sebetulnya dulu saya usulkan bahwa panser itu nggak perlu ada. Presiden tunjuk aja sendiri itu. Kalau presidennya punya surplus moral, itu masalahnya kan. Kalau legitimasinya kuat, orang akan bilang oke, karena itu alat presiden, silahkan pilih, kami percaya tuh. Baik. Tapi Anda setuju kan tadi diterangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan juga Wakil Presiden bahwa ini sebenarnya untuk memperkuat KPK kok supaya lebih prudent, supaya lebih baik. Presiden juga setuju dengan DPR untuk memperkuat sama-sama. Anda lihat bagaimana? Fungsi-fungsi utamanya justru dipreteli oleh dirinya sendiri. Apa yang diperkuat? Jadi kekompakan apa yang Anda lihat di istana dan juga parlemen untuk kasus ini, isu ini? Kompak karena takut dia akan makan pemiliknya sendiri tuannya tuh. Konyol kan? Oke, Bung Emerson Yunto. Ya, ini sebenarnya bentuk upaya pengingkaran terhadap janji Pak Jokowi ya. Jokowi kan di Nawacita bilang ingin memperkuat KPK. Yang terjadi jadi Nawacitata itu. Sakitnya tuh di sini. Karena apa? Bagaimana bilang dia memperkuat? Udah baca draft versi balik belum? Itu DPR. Kemudian yang kedua, dia pernah nanya nggak dengan KPK? KPK sendiri aja nolak revisi undang-undang KPK. Bagaimana misalnya presiden bilang itu memperkuat? Nah di sisi yang lain kan kita lihat nampaknya DPR itu, presiden itu lebih mendengarkan partai politik, bos, daripada mendengarkan aspirasi dari rakyat maupun KPK sendiri. Nah, apa yang membuat kemudian presiden tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan KPK sendiri? Apakah karena ada tiga hal mungkin? Apakah dia percaya dengan pansel-panselnya, atau dia percaya memang isinya untuk memang baik, atau karena memang pemilu sudah lewat, jadi dia nggak punya tanggung jawab apa-apa, beban apa-apa? Ya, kan di beberapa kasus dia bilang saya di periode ke depan nggak punya beban. Ya udah, bubarin KPK mungkin nggak ada beban bagi dia begitu ya, bagi Jokowi. Nah ini yang kita lihat begini, Jokowi itu begitu mudah misalnya menyerahkan, ya udah selesaikannya mekanisme proses pembahasan nanti di DPR. Padahal tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi, nah ini yang kemudian harus dibaca bahwa pemerintah nampak. Kalau bacaan saya, kenapa Jokowi mengambil tindakan itu? Beberapa sudah beredar di banyak kalangan terbatas. Misalnya soal Jokowi kayaknya sedang disandera oleh teman-teman di DPR. Ada dua hal yang mungkin bisa menjadi penyanderaan presiden gitu ya. Pertama isu soal pemindahan ibu kota.
kan pemindahan ibu kota ini nggak bisa lewat putusan presiden, harus lewat proses di DPR juga kan. Kemudian yang kedua ada isu juga soal amandemen Undang-Undang 45 yang di sana berupaya misalnya pemilihan presiden ini oleh MPR. Nah, proses-proses penyanderaan ini saya pikir masih terjadi gitu ya antara partai politik dengan Pak Jokowi. Makanya Jokowi sekarang lebih perhatikan juga, ya lebih perhatikan partai politik daripada KPK dan juga rakyat. Oke, dengan fakta politik dan hukum saat ini closing terakhir dari Bang Oce dan juga Rocky, dan saya minta, apakah dengan fakta politik yang kita terima dan kita saksikan saat ini, betulkah sesuai judul kita, menuju senjakala KPK? KPK menuju senjakala dengan fakta politik sekarang, Bung Oce? Seorang peneliti tentang lembaga-lembaga anti korupsi di Asia, ini sangat terkenal dalam studi anti korupsi ya, literatur anti korupsi, namanya John Estequah. Itu seringkali menulis bahwa salah satu prasyarat suksesnya sebuah negara dalam memberantas korupsi adalah kuatnya komitmen presiden. Karena tanpa ada komitmen politik dari presiden, maka tidak mungkin melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Bang Rocky, bahwa pemberantasan korupsi itu melawan surplus kekuasaan. Jadi makanya harus ada komitmen presiden. Nah, bagaimana cara presiden punya komitmen? Itu ada dua. Presidennya memang harus bersih dari segala macam potensi korupsi, dan yang kedua adalah orang di sekelilingnya, kekuatan politik di sekelilingnya juga tidak mempunyai kepentingan koruptif. Sekarang pertanyaannya tentu itu kepada presiden kita. Apakah presiden kita memiliki dua prasyarat itu sehingga dia bisa dengan firm mengatakan bahwa dia akan memperkuat KPK dan kemudian melawan segala bentuk pelemahan itu. Nah, saya melihat dua kekuasaan ini sekarang sangat rentan membuat kita berkabung kembali. Kalau kemudian RUU itu diloloskan, maka tentu kita akan berkabung untuk kesekian kalinya bagi pemberantasan korupsi. Baik, terima kasih Bang Oce. Bung Rocky, terakhir, apakah kita punya, kalau tadi dengan fakta politik seperti itu, apakah kita punya negarawan baik di parlemen ataupun di kekuasaan eksekutif yang punya hati mulia dan berakal sehat untuk bisa melawan senjakala KPK? Jadi betul itu intinya. Karena statementship kenegarawanan itu tidak dimunculkan, orang akhirnya permisif terhadap korupsi itu. Karena nggak ada contohnya kan. Presiden ngibul didiamin. Soal SMK mesti terang-terangan aja bahwa ya itu rakitan, bukan diimpor segala macam. Jadi akhirnya orang tiba pada semacam keadaan anomi. Tidak ada nilai di dalam masyarakat itu. Dalam keadaan tidak ada nilai, yang mampu untuk memanfaatkan kekuasaan adalah para koruptor. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sinyal tentang kebersihan birokrasi, contoh tentang kejujuran untuk mengakui bahwa saya pernah ngibul itu. Gak dilakukan, diputer-puter ngel-ngel. Nah, itu yang menyebabkan seluruh peristiwa semacam ini itu akhirnya akan terlihat jelas ketika seseorang mengakhiri kekuasaannya nanti itu. Dia mau diingat sebagai apa gitu. Kita mengingat Pak Habibie sekarang sebagai orang yang membuka ruang demokrasi pertama tuh. Kalau Pak Jokowi mau diingat sebagai apa itu? Karena nggak ada sinyal yang betul-betul otentik dari beliau. Itu masalah kita. Memang KPK ya punya banyak kelemahan. Kadang-kala mengadili atau isunya dimunculkan karena ada tuntutan keadilan jalanan, street justice itu. Oke, tapi mungkin itu ada teknik. Nah, saya ingin agar supaya biarkan KPK menemukan sendiri cara dia mengefektifkan peralatan pemberantasan korupsi itu. Kan dia akan specialize nanti kan di dalam soal-soal tertentu. Kita belajar dari evolusi KPK menemukan kapasitas dirinya sendiri itu. Jangan diintervensi dengan apalagi mengurangi kemampuan dasar dia. Masih ada harapan untuk menunda senja, Bung Rocky? Dari para elit, dari masyarakat sipil, dari kita semua? Kita tadi sama-sama mengheningkan cipta untuk menghormati Pak Habibie. Kalau Anda tanya harapan, mari kita mengheningkan cipta untuk duka cita baru ini, yaitu wafatnya KPK. Oke, itu closing statement dari Bung Rocky Gerung. Terima kasih Bung Rocky, terima kasih Bung Eso, terima kasih Bung Oce atas perbincangannya. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada UIN Syarif Hidayatullah, ada dari BINUS Jakarta dan juga Universitas Indonesia. Breaking News CNN Indonesia masih akan berlanjut bersama rekan saya Fani Maniar. Saya Budi Adiputro. Selamat malam.
CNN Indonesia Breaking News.